Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang pengen beli mobil impian, saya doakan semoga bisa kebeli mobil impiannya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli mobil untuk pemula. Simak videonya ya sampai selesai biar nggak ada yang miss. Apa aja yang harus kita teliti dan apa aja yang harus diperhatiin nanti akan kami sampaikan dalam video kali ini. Tips yang pertama adalah menentukan anggaran beli mobil. Jadi teman-teman harus tentukan dulu anggarannya. Mau beli mobil yang 100 juta ke bawah, atau 150 juta ke bawah, atau 200 juta ke bawah, dan seterusnya. Jadi ditentukan dulu anggarannya agar kita nanti bisa tahu mana mobil yang sesuai dengan anggaran tersebut. Kemudian tips yang kedua adalah menentukan jenis mobilnya. Jadi kita tentuin mau jenis mobil apa yang mau kita beli. Apakah kita mau beli mobil yang city car, mobil sedan, atau mobil MPV atau SUV. Dengan disesuaikan dengan kebutuhan kita, maka nanti mobil yang kita beli akan bermanfaat, tidak mubazir, dan sangat berguna buat kita. Tips yang ketiga adalah menentukan mau beli mobil baru atau mobil bekas. Jadi teman-teman harus tentuin mau yang baru atau bekas. Nah, kalau beli mobil baru, keunggulannya kita dapat garansi dari pabrik. Mobilnya langsung nama kita. Terus kemudian ada garansi servis. Terus dan keunggulan-keunggulan lainnya ya. Tapi kalau mobil baru, harga pasti lebih mahal, lebih tinggi. Kemudian depresiasi juga lebih cepat, penurunannya lebih banyak. Nah, kalau beli mobil bekas, keuntungannya mobilnya lebih murah, dapat spek lebih tinggi, dapat variasi yang lebih banyak, dan juga kalau keunggulannya kalau mobil bekas ini penurunannya dia lebih sedikit, depresiasinya itu lebih kecil. Tapi minusnya kalau mobil bekas dia tidak ada garansi, tidak ada servis gratis, dan mobil nggak langsung nama kita, atau boleh dibilang mobil dari bekas tangan orang lain. Tips yang keempat adalah cek riwayat mobil dan juga kondisi mobil. Jadi teman-teman, karena tadi kan pilihannya adalah membeli mobil bekas ya. Tentu teman-teman harus cek bagaimana riwayat mobilnya. Servisnya rutin atau enggak, mobilnya bekas kena tabrak atau enggak, mobilnya bekas banjir atau enggak, dokumen-dokumennya. Sekaligus juga teman-teman inspeksi secara fisik, mobilnya kondisinya seperti apa. Apakah dia terawat, catnya asli atau enggak, mesinnya terawat atau enggak, dan juga cek-cek yang lainnya. Nah, untuk pengecekan ini, mungkin saya lebih sarankan buat pemula adalah menggunakan jasa inspektor atau bawa teman atau mekanik yang tahu mobil. Itu insya Allah lebih memudahkan dan lebih aman. Tips yang kelima, test drive. Nah, ini penting banget teman-teman. Kalau teman-teman pengen beli mobil bekas, wajib hukumnya harus test drive. Karena dengan test drive kita akan tahu bagaimana kondisi mobilnya, bagaimana mesinnya, kemudian kaki-kakinya, kemudian juga kenyamanan berkendaranya. Itu sangat penting. Kalau kita nggak test drive, itu sama aja seperti beli kucing dalam karung. Dan jika menemukan penjual mobil yang kita tidak diizinkan test drive, lebih baik teman-teman cari mobil yang lain. Karena kalau nggak bisa test drive, itu kita tidak bisa menentukan mobil itu bagus apa enggaknya. Mendingan cari yang lain. Tips yang keenam, yaitu konsumsi bahan bakar. Teman-teman kalau mau beli mobil harus tahu mobil itu irit apa enggak. Jangan teman-teman beli mobil yang pengen irit, malah beli mobilnya jenis-jenis mobil yang boros. Karena dia bukan ngejar irit, tapi performa. Disesuaikan. Kalau emang teman-teman pengen cari mobil yang irit, ya harus tahu mana mobil itu yang irit. Biasanya kapasitas mesinnya sih lebih kecil ya, cc-nya lebih kecil. Walaupun nggak semuanya cc kecil itu menjamin irit atau borosnya bahan bakar. Tapi secara umum, yang cc lebih kecil itu rata-rata bahan bakarnya lebih irit. Tapi kalau teman-teman pengen beli mobilnya yang buat cari performa, tentu cari mobil irit akan susah. Tapi kalau buat pemula, lebih baik kita cari mobil yang irit, yang ringan di kantong. Tips yang terakhir, nah ini penting banget, yaitu negosiasi harga. Nah, ini adalah kunci daripada tadi tips-tips yang sudah kita jelaskan tadi. Tidak akan hasilnya bagus atau maksimal kalau negosiasi harganya nggak bagus. Makanya ketika teman-teman membeli mobil, apalagi mobil bekas, perlu negosiasi yang bagus. Bagaimana cara negosiasinya yang baik, kemudian bagaimana agar kita bisa direspon negosiasi kita, bagaimana cara menawar harga yang bagus, ya, itu harus kita kuasai. Minimal kita cari referensi-referensi ya, bagaimana cara menawar mobil dengan yang baik. Nah, kebetulan kita
sudah bikin videonya tentang bagaimana cara negosiasi yang baik. Videonya ada di atas ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik videonya. Di situ ada panduan bagaimana cara negosiasi mobil dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan harga yang terbaik, win-win solution buat pembeli dan juga penjualnya. Oke teman-teman, itu tips yang bisa saya berikan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan mobil yang terbaik dan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.